warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulia Isnaini, NIM 2152111174 dari kelas MBS 1E. Dalam video ini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Yang pertama, permintaan. Pengertian dari permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam yaitu menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Yang ketiga, kualitas pembeli, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. Yang kelima, cara pembayaran, tunai atau angsuran. Jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya lebih tinggi. Yang keenam, besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap permintaan. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utama yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konvensional berdasarkan tujuan keuntungan dan materialisme. Seperti halnya, permintaan Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama. Kemudian, permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat. Yang kedua, penawaran. Pengertian penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Jadi banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Hukum penawaran menerangkan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas barang ditawar akan meningkat. Dan apabila harga suatu barang menurun, maka kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya dan teknologi. Biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku. Sedangkan teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi.
pada tingkat harga tertentu, semakin tinggi penawarannya. Yang ketiga, dugaan tentang masa depan, yaitu mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Akibatnya, penawarannya berkurang. Yang keempat, kondisi alam, seperti terjadi banjir, gempa bumi, dan sebagainya, bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Konsep ekonomi Islam terhadap penawaran. Yang pertama, Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi dan ekonomis. Yang kedua, norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Konsep konvensional terhadap penawaran. Jika semakin rendah suatu harga, maka semakin kecil keuntungan atau bahkan timbul kerugian. Maka produsen akan memutuskan produksinya. Karena ongkos produksi juga merupakan faktor penting dalam menentukan penawaran suatu produk. Ongkos produksi pada gilirannya ditentukan oleh harga dari faktor input. Perubahan dalam harga-harga faktor input umumnya dikarenakan adanya perubahan dalam laju pajak dan subsidi. Sekalipun diasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan dalam kebijakan fiskal pemerintah berkaitan dengan perpajakan atau subsidi, masih ada faktor lain yang sangat berperan dalam menentukan kedudukan penawaran dalam perekonomian konvensional. Kemajuan teknologi berperan sangat penting dalam mengurangi ongkos produksi, karena perubahan dalam teknologi yang lebih maju memungkinkan dipakainya cara-cara produksi yang jauh lebih efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas. Permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Keduanya merupakan kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Konsep ekonomi Islam dengan konvensional mengenai permintaan dan penawaran hampir mirip. Namun, terdapat batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan syariah. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang dan jasa tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi atau digunakan. Dibedakan antara yang halal dan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan, Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan di antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi maupun digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan.